is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia bukan hanya satu warna, bukan hanya satu bahasa, bukan pula satu keyakinan, tapi Indonesia adalah rumah bagi jutaan perbedaan yang hidup berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mutiara Cendikia Sandiakala. Dan kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai moderasi dan kehidupan beragama. Pembelajaran ini bukan hanya teori, tetapi menjadi praktik nyata yang mencerminkan nilai dan karakter bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman. Lalu, bagaimana kita menjaga keberagaman itu agar tetap utuh? Nah, moderasi beragama menjadi jalan tengah dalam merawat kebinekaan. Ini adalah bentuk upaya menjaga harmoni, toleransi, dan keadilan di tengah pluralitas agama. Nah, ketika kita mempraktikkan moderasi, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa Indonesia yang damai dan adil. Lalu seringkali kita mendengar istilah apa itu moderasi beragama. Tapi sejatinya apa makna dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengedepankan keseimbangan, tidak ekstrim, dan mampu menghargai perbedaan dalam beragama. Jadi, moderasi bukan pelemahan iman, tapi penguatan toleransi dan kedewasaan beragama. Nah, bagaimana karakter bangsa Indonesia? Nilai-nilai luhur bangsa kita sesungguhnya sudah sejalan dengan semangat moderasi beragama. Karakter bangsa seperti toleransi, gotong royong, cinta damai, musyawarah, dan keadilan sosial. Itu adalah fondasi yang memperkuat semangat kebangsaan yang moderat. Menjadi moderat bukan hal baru, tapi warisan karakter bangsa yang harus dilestarikan. Nah, hubungan moderasi dan karakter bangsa. Jadi, bagaimana korelasi antara moderasi beragama dan jati diri bangsa? Moderasi tentunya mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ia membentuk integritas sosial, menjadi pondasi dalam menyatukan perbedaan dan mewujudkan bangsa yang terbuka, damai, serta adil. Nah, wajah asli bangsa Indonesia adalah wajah yang bersahabat dengan keberagaman. Lalu, bagaimana agar moderasi tidak hanya menjadi slogan? Nah, tentunya ada 4 pilar. Kita punya 4 pilar moderasi beragama. Kita butuh prinsip yang kuat sebagai landasannya. Ada 4 pilar moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan yang terakhir, akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, pilar ini adalah fondasi untuk membangun bangsa yang inklusif dan harmonis. Keempat pilar ini tentunya harus menjadi sikap yang dihidupi, bukan hanya dihafal. Lalu bagaimana sih contoh nyata moderasi? Moderasi bukan hanya sekedar wacana, tapi dilihat dari keseharian kita. Contoh nyatanya ada perayaan hari besar yang dijaga bersama, gotong royong lintas agama, lalu forum kerukunan umat beragama, lalu sekolah yang mengajarkan toleransi. Nah, moderasi berarti lahir dari tindakan kecil yang terus dirawat bersama. Meski ideal, moderasi menghadapi tantangan di lapangan tentunya, tapi perlu kita ketahui juga tantangannya apa saja dan solusinya apa saja. Yang pertama, tantangannya itu adalah radikalisme dan intoleransi. Terus juga ada polarisasi sosial. Lalu juga ada ujaran kebencian. Solusinya yaitu kita harus menanamkan pendidikan karakter, dialog lintas iman, literasi digital dan kampanye damai. Nah, kita tidak bisa diam. Pendidikan dan dialog adalah senjata utama melawan ekstremisme. Lalu bagaimana peran kita agen moderasi?
Untuk moderasi beragama ini, setiap individu bisa menjadi agen perubahan, termasuk dalam menjaga nilai moderasi. Nah, peran kita adalah menyampaikan kebaikan, bukan kebencian. Lalu kita harus menghargai perbedaan, menjadi teladan dan juga sikap damai. Kita semua adalah agen moderasi. Sekecil apapun tindakan kita berdampak besar bagi harmoni bangsa. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pesan penting ini, yang dimana moderasi beragama adalah wajah asli bangsa Indonesia. Saat kita moderat, kita menjaga Indonesia. Dengan menjadi pribadi yang moderat, kita telah berkontribusi tentunya dalam merawat Indonesia yang beragam dan juga damai. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman, menumbuhkan sikap toleran, dan menjadi inspirasi dalam menjalankan kehidupan beragama yang seimbang. Mari bersama kita menjaga semangat moderasi demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.